Perkenalkan, nama saya Naila Sukma Zahra dengan NIM 2310213029. Perkenalkan, nama saya Cantika Najwa Syul Kamal dengan NIM 2310212024. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fauzan dengan NIM 2310212048. Perkenalkan, nama saya Reza Alfikri dengan NIM 2310211031. Perkenalkan, nama saya Punyana Jasmitasa dengan NIM 2310212035. Halo teman-teman, kami dari kelompok Padang 2 telah melaksanakan kegiatan wawancara dengan seorang petani yang memproduksi benih secara mandiri untuk kebutuhan budidayanya. Kegiatan ini kami lakukan pada hari Jumat minggu lalu yang berlokasi di daerah Kuranji, tepatnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Melalui kegiatan ini, kami menggali berbagai informasi mengenai proses produksi benih secara mandiri, mulai dari pemilihan tanaman induk, teknik pengolahan benih, hingga manfaat yang dirasakan dalam kegiatan budidaya. Dari hasil wawancara, kami memperoleh wawasan bahwa produksi benih secara mandiri dapat meningkatkan kemandirian petani, menekan biaya produksi, serta menjaga kualitas tanaman yang dibudidayakan. Kegiatan ini juga menjadi pengalaman berharga bagi kami dalam memahami keterkaitan antara teori dan praktik di lapangan. Sesampainya di rumah petani yang akan diwawancarai, ternyata bapak tersebut sedang tidak berada di tempat. Kami pun disambut dengan baik oleh istrinya. Sebelum menuju lahan, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami. Setelah mendapatkan izin, kami kemudian diarahkan menuju lokasi lahan pertanian. Namun, ketika kami tiba di lahan, bapak yang akan diwawancarai juga belum berada di lokasi. Di sana, kami bertemu dengan adiknya yang sedang melakukan kegiatan panen mentimun. Menariknya, lahan yang sedang dipanen tersebut merupakan milik adiknya sendiri, bukan lahan utama milik bapak yang menjadi tujuan wawancara kami. Meskipun demikian, kami tetap memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati aktivitas panen serta kondisi lahan secara langsung. Kami pun berinisiatif untuk melakukan wawancara dengan adiknya tersebut. Jadi awal apa ya Bu? Awal Nanam banget ya Bu. Nah, dari awal dapet benih yang pertama bananya Bu. Dari orang dapet deh Bu. Oh, dari orang Bu. Nah, iya. Oh, berarti Bu menanam benih dari itu sampai kini Bu kok. Nah, itu tetap awal ado kan itu benih awal. Oh, berarti Bu nanam mentimun kok sampai benih setelah panen itu tuh yang benih apa itu hijau itu dari hasil ibu kurang ulang-ulang ibu menanam dari biji yang sama lah Bu. Nah, coba cara ibu mengolah. Misalnya kan ulang panen buah. Iya. Habis Bu panen Bu kan habis buah tuh diambil ya foto tuh di balak kan yang di berasnya. Udah jamu. Ibu kalau jemurnya berapa lama? Itu gantung panas ya. Kalau panas 2 hari. 2 hari. Itu berarti nanti ada dimasukin dulu terus nanti dijemur lagi atau dibiarin 2 hari itu? Dijemur juga sekali. Boleh tahu Bu, yang Ibu dapet dari pertama tuh benihnya itu asalnya dari mana? Kurang ya? Dari Padang kan? Kawan Ibu. Iya. Oh, itu yang berandang itu dibanding ini. Berarti benih yang ibu dapat juga nanti ibu jual gitu? Atau Enggak, ibu itu pakai? hasilnya. Itu ibu ya Bu. Jadi Iya. nggak ada yang mode-mode pengujian gitu itu kayak untuk emang individu sih. Nah, itu kalau misalnya kan ibu ambil bijonya tuh Bu, ambil benihnya. Itu tuh ada ibu pemilahannya nak. Pemilahannya itu misalnya kayak kan labu kariangan, ada nak bu pisah-pisah sama yang Ada yang apa tuh kan ada yang nggak ada isi aja deh. Iya. Nah, iya. oh, berarti ibu pilih-pilih aja balik. Iya bisa dipakai di itu. Bukan untuk dia jatuh bekoyo. Iya. Kalau dia ringan dia terbang ringan aja. terbang. Itu kayak padi. Berarti penggunaannya Niro tersebut. Sudah kariang kan di karingan begini. Jadi tas aja nih. Sudah dijemur tuh cara ibu menyimpannya. Menyimpannya. Ya terus pakai kain. Pakai plastik gitu. Aku benar. Pakai plastik kan baru tuh. Oh, nah kan ya. Iya. Itu pas dia mau ditanam dia nggak tumbuh. Berarti
pakai kain model-model jilbab. Model jilbab kan waktu yang mau. Biasanya ibu diaman tuh penyimpanan tuh barang lama sampai untuk panen berikutnya. Kira-kira misalnya ibu labu simpan nak bu, pernah nak bu ibu barang lamu tahannya gitu, bu simpan. Sebulan Oh, nak nanti tahan, dia Bu. busuk. Kayak karyang gitu ya bu. Kayak abu-abu. Oh berarti ibu habis bu simpan tuh paling bu tanam balik, nak ada kayak bu simpan tuh nak ada paling simpan menunggu panen menanam berikutnya berarti ada. Itu jaraknya sebulan tuh, Bu. Umur panen itu bang duluan untuk yang dimakan atau Untuk makan. oh duluan makan. Iya. Oh berarti yang untuk yang hijau kok agak lama itu. Lamu sampai kadang. Ada anak masuk tadi. Ayo. Itu yang kuning tuh, itu pertama buah itu tuh. Dari pertama Pertamanya dia emang kecil ya Bu, awalnya buahnya. hijau. Dia memang kuning kan. Dia kuning terus gede kayak gitu. Iya. Saya kalau mencik karung itu kan banyak bentimono berarti. Berarti kalau banyak bentimono banyak lah hijau tuh bu. Barang Ada. benak lah bu. Seketik Jadi lah. sekarang tuh mahal. Setengah liter lah. Oh seliter ya bu. Untuk yang ke ditanam ya bu. Iya. Itu tuh alah dipilah tuh bu. Para kadang apa bu? Ladang bu. Banyak apa itu bu? Banyak Petak. bara banyak petak ya bu. 27 bu. Si petak tuh bara banyak batang itu. Tergantung kadang kita ada yang pendek. Oh, iya. Ada yang pendek. Kalau sepanjang tuh bara dapat ini bu. Panjang tuh 50 ada. Oh 50. Berarti berapa kali panen tuh bu? 20. 20 kali panen. Sampai 2 ya. 20 kali panen sekali tanam tuh bu. Sekali tanam. Sekali panen berapa banyak? Oh, Beda-beda. Baru tuh yang awal-awal itu. kalau misi Jadi kok ibu udah panen kemana bu? kali balihan lah. Kira-kira lah bu dari panen pertama sampai terakhir lah kita. Berapa karung lah itu total itu? Berapa kali? Mau balik Sekali panen berapa bu? Berapa karung? Itu 30 karung ada bu ah? Lebih kurang. 30 karung lah debit. Oh 30 ya bu? Tapi kalau rugi misalnya ibu nanam lah bara banyak misalkan malah banyak pengeluaran ibu tuh bu, tak boleh pupuk, tak boleh apa, tapi walaupun hijau dari ibu surang tuh bu, ada nak untung ibu, Lain. ada untung. Kalau misalnya kayak ada dapat ruginya tuh bu, pernah lah bu? Kerugiannya kan. Sebab ibu pun dia rugi nak kalau awak pakai polybag tu kan tu ulang-ulang situ tu ada olah balik tu. Modal kedua besok awak cuma menanam saja. Berarti Bu kalau udah 6 kali tanam, tanahnya bakal Ibu olah lagi atau Ya lagi yang lain lagi tu kan. Lain lagi. berarti Ibu nanamnya nggak cuma timun aja tuh. Biasanya apa? Selain timun. Sayur tu saat belakang saya Yang kangkung ya Bu? Ibu panca lihat hijaunya yang rancang. hanya apa tu yang barisi atau tinggal itu yang ampun kan itu yang itu barisi. Berarti Ibu misalnya antara yang hampa sama yang berisi aja. Angkat buang isi yang dia. Kadang pas proses pengeringannya ada nggak Bu yang bijinya tuh busuk gitu? Ada. Kita tampak dari. Nanti langsung dipisahin gitu. Dari wawancara ini, kami memperoleh informasi mengenai awal mula keluarga tersebut memproduksi benih secara mandiri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan budidaya sekaligus menjaga kualitas tanaman. Selain itu, dijelaskan pula proses pengolahan benih
mulai dari pemilihan tanaman induk yang unggul, proses pengambilan benih, hingga tahapan pengeringan dan penyimpanan agar benih tetap memiliki daya kecambah yang baik. Setelah itu, kami kembali ke lahan untuk melihat secara langsung bagaimana proses memperoleh benih mentimun. Benih yang dipilih dari buah yang telah matang sempurna dan berasal dari tanaman yang sehat serta produktif, sehingga kualitas benih dapat terjaga dengan baik. Dari pengamatan tersebut, kami memahami bahwa pemilihan sumber benih merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan budidaya tanaman. Selanjutnya, kami kembali ke rumah Bapak petani yang menjadi tujuan utama wawancara. Sesampainya di sana, kami mendapati bahwa beliau telah kembali dari urusannya, sehingga kami dapat melanjutkan wawancara secara langsung. Kan kita ini dia hancur. Nah jadi yang kayak ini itu kan di waktu kita mencuci dia hancur. Itu kesetang itu Pak. Ya. Jadi sudah itu, nah kalau mentimun ini kalau tidak diginiin sama tangan dia akan licin. Nah, sudah tinggal kan yang di atas sudah tinggal ini mesti diginiin sama tangan, rendam lagi, dia pasti ada kayak lendir itu lagi kan. Iya. Jadi setelah diam di keranjang itu kan jemur paling sejam atau 2 jam, istilahnya kering kulit lah, nggak lengket dia lagi itu kan, angkat. Nah, terus besok ulang lagi apa sejam 4-2 jam kan, nah, sampai 3 kali, udah tuh simpan. Jadi kalau sekitar sekali 15 hari itu harus dijemur. Kalau enggak dia bertingkah tumbuhnya deh. Nah, apalagi kalau sekarang kalau kata orang dulu itu asai, dia berlubang-lubang biji. Jadi kalau orang dulu itu namanya dikasih daun capo dimasukin masuk botol. Jadi itulah untuk intinya daun. Sekarang daun itu sulit mencarinya. Nah jadi makanya orang naruhnya kalau nggak di kain, kalau nggak di botol. Botol ya Pak. Bertingkat tumbuhnya deh. Soalnya plastik itu kadang awalnya kan panas terikat, dan kalau gini dia kan ada serat kain keluar hawanya. Kalau sehari penuh dia genteng dia. Soalnya isi di dalamnya itu kan masih lembut. Iya. Kita tekan dengan udara yang panas. Langsung. Nah, yang halus dia. Jadi nggak segar bentuk biji. Di waktu menanamnya juga dia bertingkah. Kadang-kadang yang gempeng kayak gini, dia nggak terangkat tanah sama dia pupuk. Nah, dia gini aja dalam tanah. Agak Nah, mendukung ya Pak. soalnya Berat ya soalnya isinya dikit. Kalau timunnya rata-rata 4 hari kan udah tumbuh. Tergantung hujannya ya, umpamanya kalau kita sudah nanam sekarang hujan apa besok paling lama 5 hari udah rata tumbuh. Dijemur. Nah itu kayak bapak yang sekarang itu baru 8 hari itu. Oh, itu 8 hari tuh Pak? Kira-kira sekitar 14 hari itu Pak. Enggak. Bagus tumbuhnya. Iya, cepat tumbuhnya ya Pak. Ya Ada merah-merah. enggak, yang merah itu tuh dikasih Merah tuh karena fungi tuh. supaya jangan dimakan semut. Jadi ini kalau saya perhatikan bijinya agak halus gitu Pak. Ini ada yang kopong-kopong. Ini tebal kayak gendot itu. Nah ya. Lebih tipis. Tergantung juga deh perawatannya, cara menjemurnya orang bisa. Beda-beda. Ya cara penjemurnya umpamanya sekarang udah dipisahkan, udah dibersihkan, jemur kan. Istilahnya kering kulit, jangan dipaksa menjemurnya. Kalau mentimun ini kan udah habis kayak ini kan. Itu yang tampang itu baru dipanen. Ya, yang terakhir ya Pak. Ya terakhir udah habis kan. Jangan di waktu mentimun kita masih panen itu diambil belum. Jadi bijinya itu belum bagus. Oh iya. Muda kadang-kadang gitu kan. Nah, jadi bertingkat tumbuhnya. Terus sudah panen dia taruh dulu di rumah sekitar 3 hari apa 4 hari. Dia untuk pemempasannya mudah. Ya. Jadi isinya itu udah loyek ya kan. Nah, jadi kita gampang kalau nggak sakit kuku. Kering itu gimana tuh Pak? Enggak basah, dia Oh, tetap basah. basah itu. Tapi lembek gitu. Nah, Oh. lembek. Dia tetap nggak akan kering, tetap basah. Mentimun itu kan ada air. Iya. Jadi air itu asamnya itu jadi asam itu kan. Nah, baru bebas. Nah, terus baru bersihkan. Nah, jadi mana yang mampu itu buang semua. Oh, berarti Pak rendam keranjang. berarti itu Pak? Ya. Enggak, di waktu mencucinya. Oh, Nah, enggak tumbuh bertingkah. oh ini Tenang aja, nggak apa-apa. bibit Bapak sendiri nih Pak? Ya, saya yang buat.
Terus kemarin aku minta ini. Ini nih udah dari proses pemilahan ya Pak? Iya benar. Jadi istilahnya kita kalau ambil bibit itu kan sekitar gini dari tanah. Kan yang besar. Ada juga orang yang ambil bibit istilahnya untuk jadi duit aja. Kalau ini untuk bibit pribadi istilahnya, bukan untuk dijual, untuk tanam sendiri. Jadi kalau bapak prinsip bapak kalau orang petani, bapak tuh istilahnya kata orang tuh bakal lain dua tuh nggak bisa, istilahnya untuk kita pribadi dikhususkan untuk orang tuh. Jadi untuk bapak yang dijual semua orang tetap yang punya bapak yang sama. Soalnya baladang itu bukan modalnya bukan dikit. Nah, kita ngerasakan susahnya. Jadi orang kalau kecewa kan nggak enak. Nanti ini udah dikeringin ya Pak? Itu siap tanam. Tinggal udah ditanam di sana. Iya, istilahnya mau ditanam apa direndam dulu dikit kan. Jadi yang merapungnya itu kan Yang popong, yang popong. Ini ada Bapak pisahin sebelum Bapak lihat yang bagus-bagusnya. Kalau saya Ciri-ciri yang- ciri-cirinya yang pertama, kalau kulit kalau bukit timun itu bangsanya tuh harus agak tebalan dong. Nah, jadi kalau agak tipis diambil bibit itu merahnya cepat. Istilahnya terlambat kita panen. Sekarang umpamanya udah tanggung lah diambil, enggak ukuran ambil kan. Nah, besok diambil udah merah aja. Tapi kalau mentimun itu dasarnya kulitnya tebal, itu agak lambat merahnya. Soalnya kalau merah tuh nggak dihargain sama orang. Kadang-kadang malah dibawa aja, seenaknya aja masih di. Umpamanya dapat satu karung itu dalam satu karungnya sama. Jadi separuh harga, malah kurang dari separuh harga kadang-kadang. Nanti ini nggak ada Bapak jual kok. Ya istilahnya boleh dibilang untuk keluarga aja, nggak untuk orang lain. Enggak. Kecuali banyak. Soalnya bapak kemarin cuma dapat 3 cangkir. Jadi untuk dua kali tanam. Jadi bersiap kita istilahnya kalau ada bibit keturunan jangan sampai membeli untuk apa kan, kalau bisa kan kita Selagi keturunannya masih bagus tetap gunain ini dari Pak. Iya. Kan hemat biaya. Apalagi orang jual benih kan. Lihat yang ini. Ini yang Buat saya beli. benih. Ini hasilnya Enggak, prosesnya dari habis panen sampai Di benang-benang ya lumayan. Lumayan ya, Pak. Iya. Nah jadi kalau orang kadang-kadang kalau untuk dijual tuh nggak mana yang marah dan dulu semua mana. Sekarang kebanyakan model itu deh. Orang menjual bibitnya per kilo bijinya. Nah, jadi apapun ada mentimunnya malah mau panen, ada yang umpamanya 150 per karungnya kan. Iya. Udah di merahan aja semuanya diambil. Yang di kade-kade itu kan kayak gitu. Jadi bapak itu kalau membeli bibit ini kalau nggak tahu dasarnya orang petani bapak nggak mau. Nah itu. enggak asal Kayak jual ya Pak. contoh kayak gini kan. Ya lantaran bapak nggak ada lagi kan, nah coba ada bibitnya lama gitu. Giliran saya rendam yang kosongnya banyak, nah, itu buang aja kan. Iya, betul. Tahu-tahu di hasilnya juga nggak bagus. Jadi kita kan paham kita untuk membeli dia untuk apa mau ngomelin dia, cuma untuk akan datang aja enggak. Gitu. Dalam wawancara tersebut, Nah, kita kami sekali kan memperoleh mungkin penjelasan yang lebih mendalam mengenai pengalaman beliau dalam memproduksi benih secara mandiri, mulai dari alasan, teknik yang digunakan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi. Setelah wawancara selesai, berakhir pula rangkaian kegiatan yang kami lakukan. Dari kegiatan ini, kami mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman baru, khususnya terkait produksi dan pengolahan benih secara mandiri oleh petani. Hal ini memberikan gambaran nyata tentang pentingnya kemandirian benih dalam mendukung keberhasilan budidaya pertanian. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.